Halo, selamat datang di podcast B2R, Bincang Banjir Rezeki. Podcast B2R, satukan suara, satukan hati. Selamat datang teman-teman di podcast perdana B2R kali ini. Podcast B2R kali ini adalah podcast dari Hima PVKK Universitas Adibuana Surabaya. Perkenalkan, nama saya Sarina Fitri Koirunisa yang akan memandu acara podcast perdana kali ini. Nah, untuk topik podcast kali ini yaitu Bincang Bisnis Milenial. Apa aja sih yang lagi digandrungi oleh kaum milenial saat ini? Bisnis-bisnis apa yang sekiranya bisa masuk ke kelas milenial kali ini? Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan mendatangkan narasumber-narasumber yang memang berada dalam bidangnya. Oke, kita udah bersama dua narasumbernya dan langsung aja kita kupas apa aja sih yang sedang mereka lakukan ya yang berhubungan dengan topik kita kali ini, Bincang Bisnis Milenial. Apa aja yang mereka sedang bangun di tengah pandemi COVID-19 ini. Selamat datang Mas Edit dan Mas Faris. Halo. Dengar nih, Mas Edit sama Mas Faris ini lagi membangun sebuah usaha. Yes. Bisnis apa sih bisnis kalian ini? Bisnis apa? Bisnis. Yang lagi bisnis kalian ini bisnis yang berada di bisnis kayak kuliner kah, pembangunan atau apa sih? Lagi fokus di bisnis apa sih sekarang? Bisa dibilang bisnis gak sih? UMKM ya mungkin. UMKM. Kalau bisnis kan udah wah. Kita mainan. Oh mungkin bisnis Kita hanya mainan sekarang kecil. Tengah dan ke atas. Kita lagi jalanin ya kecil-kecilan lah jualan di bidang kuliner pasti. Oke, di bidang kuliner. Sesuai jurusan. Sesuai jurusan. Oh iya, jurusannya tata boga. Ya? Nah, sesuai jurusan bisnis kuliner. Bisnis apa ini? Boleh diceritain dong? Kuliner aja sih. Kuliner aja. Kuliner aja. Kuliner. Di masa kayak gini. Yang lagi banter-banternya. Apa kalau larinya kalau nggak ke kuliner sih? Oke. Kuliner apa sih kalau boleh tahu? Kalau yang zaman sekarang kan yang lagi ngehits kayak kopi-kopian, cemilan kering, kayak gitu. Nah, kalau bisnis kalian sendiri ini bisnis yang fokus ke kasih tahu dong. Tahu lah. Jadi kayak apa? Kasih tahu dong Mas Edi sama Faris. Bisnisnya apa ini? Ya, untuk bidang kulinernya lebih ke condong ke Chinese food sih sebenarnya. Chinese food. Ke Chinese food. Kayak jual nasi goreng, mie goreng, cuman di dengan skala untuk pasarnya di anak muda juga orang-orang tua juga bisa sih. Oke, target pasarnya berarti untuk semua kalangan Semua lah ya. kalangan. Bisa dijangkau semua kalangan. Chinese food, target pasarnya untuk semua kalangan. Wah, pas banget nih. Emang gampang ya ngejalanin usaha di tengah pandemi kayak gini itu? Ya gampang nggak gampang sih. Cuma ya itu lagi kita balik ke niat kita dari awal sih. Kedua udah komitmen buat jalanin ini. Oke. Ya jatuh bangunnya harus dirasain juga lah. Risiko juga. Baiklah Mas Edi dan Mas Faris, aku kali ini mau tanya-tanya seputar apa sih yang mau diceritain sama teman-teman. Nah sebelum itu aku mau tanya nih sama Mas Edi sama Mas Faris, lagi sibuk apa di tengah pandemi COVID-19 ini? Saya dulu atau Edi dulu? Boleh, terserah siapa dulu, Mas Faris dulu kayaknya. Oh sud, oke. Boleh. Saya dulu ya? Iya. Ya, kalau kesibukan sih mahasiswa semester akhir ya. Mungkin pada tahu lah gimana. Pernah ngerasain belum ya? Belum, kayaknya di sini deh. Habis gini ya? Iya, di sini. Tungguin aja, enak rasanya. Enak tapi mengandung makna ya, maknanya sangat dalam. Makna terselip lebih tepatnya. Ya gitu sih. Sorenya jualan gitu. Oke. Siklusnya sih kebanyakan gitu. Nyambi ya. Selain Bisa sibuk jadi. kuliah, cari duit juga tetap harus Yes. Tetap jalan. Harus seimbang lah. Iya. Benar-benar. Keren sih. Masa keren. gizi aja yang seimbang. Nah, tuh ya ampun. Nah, kalau Mas Aidit nih, sibuk apa? Ya sama sih, semester akhir jualan juga sehari-hari. Habis itu ya main lah, jangan lupa biar gak stres-stres banget. Betul. Iya nih, kalau misalnya disibukin untuk skripsi terus, cari uang tetap jalan, terus cari jodohnya kapan ya? Nah, Aduh.
dilihat dari kesibukannya ini udah padat banget nih ya. Gimana nih ceritanya kok bisa mencetuskan diri untuk oke, aku mau usaha. Kenapa sih mau usaha di tengah pandemi kayak gini? Kenapa mau aku harus usaha? Motivasinya untuk usaha itu apa? Kan lagi COVID, terus skripsi itu pasti waktunya nggak sedikit dong ya. Pasti butuh waktu menyita waktu yang lama juga. Kok bisa sih bisa sama jualan ini? Atau kalian pengen aja, atau ini memang rencana yang udah dari dulu? Kalau rencana sih udah ada dari sejak lulus SMK tahun lalu. SMK. Setahun lalu. SMK 2015. Iya. Berarti udah 5 tahun bertahun-tahun yang lalu dong. Tahun Ini yang kelihatan lalu, tuanya ini ya. Jadi kebongkar. Udah kelihatan kok dari wajah-wajahnya, ini udah usia-usia matang. Ya itu, jadi udah ada rencana dari SMK, terus ya baru ada kesempatan ini mungkin. Oke. Iya. Ya, kita coba cari solusi lah dengan keadaan seperti ini kan, lagi ya mungkin bisa dibilang genting-gentingnya Pandemi ya. pandemi ini pengaruhnya juga. Wah, mantap banget. Iya sih, benar sih. Cari uang saat pandemi ini juga susah gitu ya. Yes, Di sisi lain kita juga harus tetap bayar UKT Pasti. kuliah, betul? Maknya tahu banget kelebihannya ini. Iya Son ya. Tahu Iya, banget. pas ini harus selalu tahu. Satu rasa. Satu rasa UKT. Ada rasa kamu. Enggak, satu itu mas. Belum kayaknya, Mas. Nah, Lanjut. aku mau tanya lagi, kenapa mau mengambil usaha apa sih Mas Faris sama Mas Edit ini? Usaha yang lagi digeluti ini sekarang usaha yang berhubungan dengan apa? Di bidang apa? Yang pasti sesuai dengan jurusan kita, tata boga, yang nggak jauh dari dunia boga juga. Kita nyoba berintis di kuliner pasti. Kuliner ya. Kuliner. Ya, itu yang kita bisa sih. Kuliner apa nih, boleh disebutin? Soalnya kan yang lagi hits kopi, cemilan, terus apa ya, kayak cake gitu. Iya. Nah, kalau bisnis kalian sendiri nih apa? Kalau bisnis bukan bisnis sih, usaha Usaha ya. kecil-kecilan lah ya. Usaha Usaha kecil-kecilan kecil-kecilan ya. Bisnis. Bisnis dari mana-mana. Ya kita cari yang kiranya bisa mudah dijangkau ya, banyak peminatnya juga dari semua kalangan pastinya. Ya menunya sih kayak Chinese food gitu. Oh gitu. Nasi goreng, mie, capcay dan lain-lain. Waduh, mantep nih kayaknya. Mantap pasti. Nah, gimana nih kok bisa akhirnya memutuskan kalian berdua untuk membangun usaha bareng? Gimana nih ceritanya? Nah itu kan dari awal tadi di si Son ini sudah bilang, kalau saya menginginkan Son ya. Oh, Son. Agak Son. Oh, sama-sama Son. Sama-sama Son. Oh, Son itu yang ada di biasanya nikah-nikahan itu ya, Son? Waduh, ya, Son. Son. Oh, beda ya? Beda. Oke. Nah itu kan dari awal kan udah dari SMK, udah bisnis bareng, kemudian di perguruan ini baru terrealisasikan. Oke. Kami berdua mencoba, ya namanya anak muda ya, ingin coba-coba ya. Iya. Ini first ya ini Mas ya? Ya, Bisnis usaha first pertama ya? kali. Oh, wow. Pertama kali berdua, kita ada modal, join, jadilah maka jadilah. Oke. Kita sifatnya rock and rollan ya. Bahasa ya. Wow. Rock and roll. Bukan usaha ini rock and roll pokoknya. Mulai aja dulu yang penting. Mulai aja dulu, yang penting ikutin alurnya gimana. Keren sih. Soal untung urusan belakangan. Ya, yang penting kita udah mulai duluan. Oke. Keren sih bisa mulai bisnis di tengah pandemi ini. Terus prinsip kalian juga rock and roll, jalanin dulu aja. Nah, aku mau tanya nih, apa sih yang mendorong kalian untuk, oke aku yakin ambil bisnis kuliner, Chinese food. Sedangkan kan yang lain itu banyak ya, yang kalau anak muda zaman sekarang sih, lagi ngehits kopi nih, ayo coba dong kopi. Lagi ngehits cemilan, kue kering, coba deh. Kenapa kalian nggak ikut ke bawah arus mereka ya? Kenapa kok mantap? Ya oke. Gitu, ya. Jadi ya itu tadi kita nggak mengharuskan untuk ngikutin apa yang lagi tren sih. Kita emang dari awal
eh, bisa dibilang pasarnya kita yang bisa dijangkau semua, nggak suatu kalangan khusus yang bisa menikmati produk kita, enggak. Yang bisa dinikmati semua kayak nasi goreng gitu. Siapa sih yang nggak makan nasi goreng gitu? Dari orang tua, anak kecil semua kan pasti makan nasi goreng. Jadi ya itu sih pandangan kita dari pertama, dan ya kita berusaha buat keluar dari arus itu tadi. Keren sih. Ya karena kan kebanyakan ikut-ikutan ya. Padahal dulu awalnya apa? Angkringan ya. Warkop. Anak-anak muda yang dulu itu maksudnya yang baru lulus SMK dulu angkringan. Berarti sempat kepikiran untuk bikin angkringan ini? Iya, dulu awal-awalnya sama ini. Oke. Terus akhirnya ketemunya sama si Chinese food. Ya begitulah. Mantap sih. Ya karena kalau misalnya bisnis yang sekarang lagi hype kayak kopi belum tentu juga ya, benar kata Mas Edi tadi, semua kalangan nggak mungkin kan kayak nenek-nenek kayak minum es kopi. Keren sih kelihatannya, tapi kan kesehatan mereka belum tentu ya bisa toleransi akan itu. Oke, udah ada sesuatu nih di depan kita nih. Ya, pasti. Kayaknya menarik banget dan kayaknya udah pasti ini menggugah selera banget. Aduh, kepo ini. Apa sih ini, Mas? Ya, ini salah satu produk dari kami. Ini best seller. Wow, ini recommended banget ya. ternyata. Recommended best seller. Oke. Pokoknya bahasanya hauce ini. Waduh. Cing pin. Apa ini nama menunya kalau boleh tahu? Monggo Mas Edi. Ya ini kita kasih nama nasi goreng hitam. Goreng hitam. Sesuai tampilannya ya. Nasi goreng hitam. Bahkan aku pengennya sih tak kasih nama nasi goreng pandemi. Waduh, kenapa ini? Ya sesuai warna ini kan hitam gitu. Pandemi kan Suram ya, hitam gelap. Zona hitam gitu ya. Zona hitam. Nah kalau nyangkut pautin sama pandemi yang suram dan menakutkan ini, tapi kayaknya bertolak belakang sekali sih. Pasti loh. Pasti rasanya nggak menyeramkan ya. Nggak menakutkan kayak pandemi saat ini ya. Bikin nagih. Pandeminya bikin nagih. Waduh. Bikin nagih. Bolehlah dicoba. Nah, aku mau tanya nih Mas, kalau mau pesen nih, kalau mau pesan Chinese foodnya Mas, oh ya ampun iya kelupaan, aku belum tanya dong tadi nama bisnis kalian, nama usaha kecil-kecilan kalian. Sampai kelupaan. Apa nih namanya? Kasih tahu. Namanya kita kasih nama Sound Kitchen. Sound. Oh, pantesan ya dari tadi bilangnya Sound. Oke, Sound Kitchen. Kenapa nih kok akhirnya memilih nama Sound Kitchen? Wah, panjang ceritanya Mas. Ya itu Perlu diceritain enggak ya? Boleh lah Dari sedikit kecil. aja kali ya. Sedikit aja. Kenapa nih kok milih nama Sound Kitchen? Itu dulunya sih terinspirasi dari dulu tempat kerja di hotel. Oke. Itu setiap anak cowok dipanggilnya Son. Oh, Son. Sampai dari SMK, saya kan SMK perhotelan, jadi manggil nama-nama teman-teman itu kebanyakan Son. Jadi nggak tahu namanya, pokoknya cowok dipanggil Son gitu. Pasti noleh pasti. Kalau misalnya lagi di suatu ruangan nih, waktu magang di hotel mungkin manggilnya Son, maksudnya tuh manggil satu orang, tapi yang noleh semuanya dong. Nah, pernah kejadian seperti itu juga pernah. bisa menyatukan semua orang lain. Semua orang lain. Keren-keren. Sound Kitchen. Teman sekelas pun, boga pun, akhirnya banyak Son. Son juga. Jadi tahunya Ikut-ikutan nggak Son malah Faris itu, malah ini Son gitu. Sound Kitchen, keren banget nih. Nah, Mas Faris nih aku mau tanya juga, kalau misalnya teman-teman di luar sana pengen nyobain makanan menu-menu dari Sound Kitchen nih, bisa dipesan di mana? Oh, jangan khawatir. Oke. Barangkali ada yang mager di rumah mungkin. Bisa pegang HP, langsung buka aplikasi GoFood atau GrabFood. GoFood atau GrabFood, oke. Udah di Keywordnya tinggal ketik aja Sound Kitchen, itu sudah keluar. Sound Kitchen udah keluar. Oke. Untuk di GoFood dan GrabFood kalian bisa langsung pesan dan ketik aja Sound Kitchen. Nah, kalau misalnya Mas Edit nih aku mau tanya, kalau ada nggak sih gerainya si Sound Kitchen ini? Biar kita bisa langsung nih kepo kayak gimana sih cara masaknya. Ya, kalau buat teman-teman yang mau langsung ke tempat kita juga ada buka ya stand kecil-kecilan, ada di Barata Jaya 3 nomor 1.
di daerah Beratang situ. Oke. Ya, ntar bisa ditulis di bawah. Ada di description box ya teman-teman, nanti bisa langsung cus ke Sound Sound Kitchen. Kitchen. Tersedia di GrabFood, GoFood, Live, bisa live langsung. bisa live Bisa langsung ketemu sama yang masak. Wah, jadi kepo nih. Nah, Iya kan? yang masak pasti kalian berdua sendiri dong? Iya pasti. Iyalah. Oke. Ownernya langsung. Mantap, mantap. Jadi bisa ketemu langsung nih teman-teman sama Mas Edi sama Mas Faris. Dan Jadi- juga kalau ada yang mau kepo-kepo sama menu-menunya, Oke. kita ada di Instagram Apa itu Instagram? @sound_kitchen SBY. Yes. @sound_kitchen SBY. Jadi teman-teman bisa ya langsung kunjungi Instagramnya sekarang, pesen di GoFood, GrabFood, atau langsung datang ke gerainya. Oke, udah masuk beberapa pertanyaan dari Instagram Hima PVKK. Nah, pertanyaan ini nanti kita akan jawab bareng-bareng bersama owner dari Sound Kitchen. Oke. Oke. Aku udah siap nih beberapa pertanyaan untuk Mas Edit dan Mas Faris. Udah siap ya Mas Edit sama Mas Faris? Harus siap, Siap kan, banget, ya? siap banget, siap. Oke. Oke, aku bacain ya pertanyaan yang pertama nih dari teman-teman di Instagram Hima PVKK. Tak ini dulu, Mas. Aduh, jangan dong. Pertanyaan pertama nih buat Mas Edit sama Mas Faris. Dalam persaingan harga jual, kiat dalam meminimalkan anggaran agar tidak terjadi defisit. Nah, siapa nih yang mau siap? Mau Mas Edit? Mas Edit dulu. Kalau gimana tadi pertanyaan? Ulang. Dalam persaingan harga jual, kiat dalam meminimalkan anggaran agar tidak terjadi defisit. Ya, yang pasti dalam usaha itu pasti ada naik turunnya kan ya. betul. Dari bahkan kalau kita buka usaha sendiri itu kita bisa ngolah itu semuanya loh. Entah itu dari segi marketing, pemasaran, Administrasi. keuangan, administrasi, operasional, itu kan kita handle semuanya. Jadi emang kalau dalam usaha naik turun itu wajar lah ya. Wajar, ya, betul. Jatuh bangunnya usaha itu udah nganu. Jadi ya intinya konsisten aja sih. Betul. Kayak uang itu kan pasti muter, Iya. nggak selalu rame terus, nggak selalu pasti naik turun gitu. Iya. Ya yang penting konsisten, yakin sama apa yang kita jual gitu aja. Oke. Berarti kalau kalian nih teman-teman di rumah kalau udah punya niat untuk berusaha pasti harus menyiapkan mental untuk Yes. gagal ya Nah, pasti. Itu terus yang tahan penting banting. ya. Tahan banting. Benar. Nah, lanjut nih ya Kak untuk Yes. pertanyaan yang kedua. Langsung aja. Banyak. Bagaimana nih? Banyak dong. Harus siap nih. Karena banyak banget teman-teman di rumah yang kepo. Kayak gimana sih caranya bisnis itu? Nah, langsung ya. Yes. Bagaimana cara mengatasi usaha yang sedang down nih ketika masa pandemi gini? Nah, Nah, kalau Mas untuk pertanyaan itu untuk downnya atau enggaknya itu tergantung yang itu ya, menjalani ya. Oke. Semua itu kan butuh proses. Betul. Proses dari awal hingga sampai di mana usaha itu dijalankan. Oke. Jadi tetap tetap semangat pastinya yo. Nggak ono ngeluh ya, nggak ada ngeluh. Nggak boleh sih. Betul. Karena ya semua kita yang jalanin, semua yang kita olah, ya mau nggak mau kita harus hadapin semuanya gitu. Strateginya juga pemasaran atau strategi untuk penjualan juga kan di masa pandemi saat ini kan. Iya, betul. Tahu Berarti- juga kan kita juga ada yang namanya kalau di kayak pandemi gini tetap di rumah aja ya. Ya, stay at Jadi home. kita yang malah jemput bola, malah nyamperin malah. Mantap. Benar. Jadi by telepon biasanya orang-orang pesen juga bisa, lewat GoFood, GrabFood juga bisa. Oke, Gitu berarti Sound Kitchen Jadi ini strategi memanfaatkan marketing. peluang ya. Yes. Hubung Betul, lagi. yes. Berarti pandemi corona ini ada positif dan juga ada Ya, negatifnya. pasti. Nah, positifnya buat Sound Kitchen ini kalian bisa ya kayak katanya Mas Faris tadi ya, bisa pintar-pintar baca peluang. Nah, Betul. yang sekarang lagi hit apa, mereka lagi butuh apa, kayak. Oke, lanjut ya ke pertanyaan nomor 3 nih Mas Faris sama Mas Edit. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, selain menggunakan sosmed nih Kak, kiat lain untuk menarik minat konsumen. Nah, kalau sekarang kan bisnis zaman sekarang pakai promonya Instagram, Facebook, online, internet. Nah, kalau kalian sendiri punya nggak sih strategi yang selain online untuk pemasaran kalian? Kita sebar brosur, kebetulan
gerai kami Ya. itu di daerah perumahan Baratajaya. Oke. Bisa dibilang perumahan. Kita berbrosur di daerah situ, kita memanjakan orang-orang situ juga nggak perlu datang kemari, tinggal telepon by WA aja, kita kirim dengan free ongkos kirim. Bahkan kalau di kampus pun juga seperti itu biasanya. Bisa, Dosen-dosen Unipa juga tinggal telepon aja, kita kirim dengan free ongkir gitu aja. Oke, berarti Kalau sudah ada nih. di luar sosmed pun juga bisa. Oke, berarti sudah ada dong dosen-dosen dari kita yang udah ngisi. Sudah ada yang mampir juga. Wah. Juga ada yang mampir. Teman-teman langsung ini ya, langsung cek aja nih ya, kayak gimana sih rasanya menu-menu yang ada di Sun Kitchen. Nah, lanjut nih untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, Kak Edit dan Kak Faris. Selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya nih. Iya dong. Ketawa-ketawa mulu nih, ya ampun. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Lebih baik membangun usaha dengan nama brand kita sendiri atau kita membeli franchise dari brand yang sudah banyak orang kenal? Dan kalau misalnya alasannya itu kenapa? Lebih baik pakai nama sendiri atau kita? Kalau menurut saya pribadi, Ya. mending pakai nama sendiri. Oke. Kalau sudah besar bisa difranchise-kan ke orang lain, kita dapat royalti. Itu kalau menurut saya pribadi. Oke. Cuman kalau untuk pengusaha yang lain, maksudnya pengen langsung besar ya bisa beli franchise sih. Iya. Tapi kalau saya pribadi mending pakai Mending nama merintis sendiri. dari awal Merintis dulu dari ya, awal. biar kita juga Semua ngerti. butuh proses. Iya betul. Oke, lanjut nih ya, udah ke pertanyaan selanjutnya. Nah, cara bisnis agar tetap ramai ketika stay at home. Kalau lagi musim pandemi ini kan pasti banyak kompetitor lainnya yang juga menggunakan sistem online dong ya. Yes. Pasti kalian juga punya inovasi nih, inovasi yang terbaru untuk memancing para konsumen. Gimana? Kalau dari kita apa ya, ya itu tadi yang kita bilang istilah jemput bola Jemput itu bola, ya, ya betul. mungkin ya kita bisa memberikan yang beda terhadap customer kita lah. Apalagi untuk customer baru ya. Iya betul. First impression itu penting sih buat aku. Jadi customer order menu kita untuk pertama kali itu yang penting. Itu yang nentuin yang dia bakalan order lagi atau enggak gitu. Oke. Jadi yang penting sih kayak pelayanan. Tuh, pelayanan itu nomor 1 ya Kak ya. Kalau datang langsung ke gerai, wah Betul. bisa merasakan pelayanan hotel bintang 5. Wah. Yes, gitu. Mantan-mantan nih dulu. Mantap. Nah, di hotel. Oke. Untuk pertanyaan terakhir nih Kak, udah terakhir aja nih ya. Sudah di penghujung ya. Oh, mau lagi nih ya. Mungkin ke episode selanjutnya ya, episode boleh. podcast Boleh. selanjutnya. Nah, untuk pertanyaan terakhir, gimana sih Kak cara memulai bisnis dengan modal yang minim? Nah, pas banget kan dari usahanya Kak Edit sama Kak Faris kan dari Bisa usaha dibilang minim banget sih. Rock and rollan ya. Ya, rock and Bondo roll. nekat nih ya. Nah, Surabaya banget bondo nekat. ya kita manfaatkan apa yang ada dulu sih, dimana kita meminimalisir segala sesuatu buat membangun suatu brand itu ya. Iya. Ya emang kita pengen apa ya, ngerasain dari benar-benar dari awal gitu loh, biar tahu gimana rasanya jatuh bangunnya, ngatur ini itu, dan ya seenggaknya punya cerita sendiri lah buat besok gitu. Betul. Jadi bisa dibilang ya kalau modal untuk memulai usaha ini yang paling utama networking ya. Ya, Kalau kita udah networking. punya Niat sih. betul Niat juga. Niat pasti. networking ya. Bahkan banyak ada yang kayak aku pengen bisnis ini, bikin usaha ini, cuma untuk oke lah modal, cuma modal bukan yang utama sih kayaknya. Kita punya modal berapapun, kalau kita mau buka niat ya Langsung bakalan Iya. tancap gas. gitu sih. Ya sih banyak Rock juga and roll. orang-orang atau pemuda-pemuda lainnya yang udah punya modal nih. Aku udah punya modal segini. Tapi mereka masih bingung mau buat apa ya modalnya, mau bikin gimana ya. Ya sih emang bener ya niat yang lebih dulu Niat ya. sih. Oke, makasih buat Mas Edit sama Mas Faris. Nah, untuk selanjutnya nih aku mau tanya. Ini kan dari tadi kita udah tanya-tanya soal Sun Kitchen, pertanyaan Q&A dari teman-teman. Nah, udah saatnya nih pesan-pesan dari Mas Edit sama Mas Faris yang pengen disampaikan buat teman-teman Hima PPKK dan juga mahasiswa lainnya mengenai bisnis ini. Kalau untuk pesan sih, jangan patang mundur kalau semisal ada modal, Oke. budget berapa saja ya. Iya, asal ada ini ya. Asal ada niat yang usaha. pasti. Betul banget. Terus dilihat dulu usahanya apa, Oke. sesuaikan dengan
modal itu Oh, tadi. Oke, benar-benar. Kalau bisa tidak perlu yang neko-neko, Oke. sesuai dengan budget aja gitu. Oke, sesuai dengan budget ya. Kalau untuk Mas Edit nih. Ya kalau dari saya sih ya mumpung masih muda lah ya, Mm-mm. kita masih ada waktu buat nyoba ini itu, buat kita istilahnya ngerangkai gimana kita ke depannya gitu. Iya, betul. Gak ada salahnya juga kita pengen buka usaha kecil-kecilan, berawal dari kecil gitu. Mm-mm. Dan yang pasti emang kalau kita ngelakuinnya dengan niat, konsisten, nggak ngurusin kiri kanan, Betul. Fokus ya. fokus ya itu ya insya Allah bakal berkembang lah. Oke, keren. Ya, itu tadi teman-teman pesan-pesan dari Kak Edit sama Kak Faris. Yang paling penting sih ya, kalau kita udah punya niat, modal, insya Allah jalan lah ya semuanya. Jalan. Betul banget. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Wah, mantap nih siap. quotes-nya. Bisa dicatat ya teman-teman. Oke. Ya, itu tadi bincang-bincang kita bersama dua narasumber keren ini. Terima kasih ya Kak Edit dan Kak Ya, Faris. sama-sama. atas Makasih juga waktunya. udah Terima kasih juga. Semoga kita bisa ketemu di episode-episode lain. Dan juga terima kasih untuk tim support decoration-nya dari @imdecoration Surabaya. Nah, teman-teman juga bisa loh follow Instagramnya ada Sound Kitchen, Sound_kitchen Surabaya. Surabaya. Oke, bisa langsung cek ya di Instagram, atau nanti kalau kalian lupa bisa cek di description box-nya. Nah, untuk teman-teman, untuk sekedar informasi nih, kalian juga bisa lihat di YouTube channelnya Hima PVKK Unipa Surabaya. Untuk itu kita semua dari tim Hima dan juga saya terlebih dahulu Icon PVKK mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang udah dengar dari awal sampai akhir ini. Semoga ini semua bermanfaat ya buat kalian. Maaf juga kalau misalnya ada salah ucapan atau yang lainnya. Oke, terima kasih. Nah Kak, kita ucapin ini ya jargonnya podcast B2R nih. Boleh. Tahu dong udah jargonnya udah. apa ini? Sudah tahu Oke. Pak. Kamu udah riset Oke. sebelumnya. Udah riset. Oh, mantap Apa sekali. ini? Oke, kita Jargonnya sebutin bareng-bareng ya apa? Kak. Ya. Podcast B2R, satukan suara, satukan hati. Siap. Udah. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Podcast B2R, Satukan suara, satukan hati. Terima kasih. Sampai ketemu lagi teman-teman. Dadah. Thank you. Dadah, thank you.